Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga makin semangat ya dalam belajarnya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPAS dengan materi melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan pemahamannya terhadap konsep gelombang bunyi dan cahaya, peserta didik mampu mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat memerinci sifat-sifat cahaya melalui analisis percobaan tentang cahaya yang dibiaskan dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan berdiskusi, peserta didik dapat mendukung pernyataan tentang efek pantulan cahaya dengan data dari percobaan yang dilakukan dengan benar pada peserta didik. Tujuan pembelajarannya adalah dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat poster yang menjelaskan sifat-sifat cahaya dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian cahaya. Cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang udara hampa yang memiliki sekitar 380 sampai 750 nanometer. Sifat-sifat cahaya ada 10. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang keempat, cahaya bisa menembus benda bening. 5. Cahaya dapat mengalami interferensi. 6. Cahaya bisa diuraikan atau dispersi. Yang ke-7, cahaya bisa mengalami difraksi atau lenturan. Yang ke-8, cahaya bisa mengalami polarisasi. Yang ke-9, cahaya mempunyai energi. Dan yang ke-10, cahaya bisa merambat tanpa medium. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Oke, untuk membuktikan pernyataan ini, kita bisa melakukan percobaan dengan menyalakan senter di tempat yang gelap dan arahkan ke dinding, dan begitu kita bisa melihat cahaya senter yang memancar lurus dan tidak berbelok arah. Maka kalau jika kita ingin membuktikan cahaya itu dapat merambat lurus, maka kita akan bisa mempraktekkan sebuah senter di tempat yang gelap. Maka kita akan melihat cahaya di tempat gelap tersebut, yang datang cahaya itu dari senter. Lalu yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Artinya cahaya yang merambat akan memantul jika mengenai sebuah permukaan benda tanpa terkecuali. Artinya jika kita bercermin lalu kita melihat di cermin itu, itulah cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, kita bisa meletakkan pensil dalam segelas air dan pensil akan terlihat patah. Hal ini dikarenakan cahaya yang mengalami pembengkokan arah lambat ketika melewati udara dalam air. Jadi contohnya kita seperti ini, kita letakkan pensil di dalam air, maka akan terlihat patah. Pensil tersebut akan terlihat seperti patah, padahal sebenarnya tidak patah. Itu disebabkan karena lambat ketika melewati udara dan air. Sifat cahaya yang keempat yaitu bisa menembus benda bening. Artinya cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini bening, tidak pekat. Lalu jika disenter, cahayanya akan memantul ke depan.
Itulah artinya cahaya bisa menembus benda bening. Tetapi jika benda yang dia pekat, contohnya dia isinya tanah, maka cahaya tersebut tidak akan tembus. Yang kelima yaitu sifat cahaya adalah bisa mengalami interferensi. Artinya cahaya dapat mengalami interferensi, dapat digabungkan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya bisa merambat lebih dari atau gelombang karena cahaya termasuk salah satu energi yang kuat. Contohnya, cahaya bisa merambat lewat udara, air, dan padat sekaligus dengan gelombang yang berbeda. Yang keenam, sifat cahaya yaitu bisa diuraikan atau dispersi. Artinya, penguraian cahaya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya sebuah pelangi. Jika kita melihat pelangi di awan, maka itulah cahaya, telah terjadi sebuah cahaya yang bisa diuraikan. Yang ketujuh yaitu cahaya bisa mengalami difraksi atau pelenturan. Artinya cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan pada bidang yang sempit. Contohnya yaitu bisa menembus lubang sekecil apapun. Sekecil apapun lubang, cahaya tersebut pasti akan menembus. Yang ke-10, sifat cahaya yaitu bisa merambat tanpa medium. Jadi contohnya yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi, padahal jaraknya sangat jauh dari bumi. Dari matahari ke bumi sangat jauh jaraknya, tetapi cahaya tersebut bisa sampai ke bumi. Dia merambat tanpa medium. Terima kasih. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini IPAS. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.